Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Di sini ada faidah latifah, faidah yang halus, insyaallah bermanfaat bagi kita. Mohon diperhatikan ya teman-teman. Ini pada ayat-ayat 28, 29 dan seterusnya di surat Yasin. Kita perhatikan. Ini ayat yang menceritakan tentang orbit. Ya, Allah katakan bahwasanya matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kemudian Allah katakan, demikian juga bulan kami tetapkan tempat-tempatnya sampai dia kembali ke seperti tandan yang tua. Ini terjemahannya ya. Nah, yang paling unik ayat ini. La syamsu yanbagilaha an tudrikal qamar. Tidak pantas, tidak layak bagi matahari untuk menggapai bulan pada orbitnya. Maksudnya kalau keluar dari orbitnya tentu bisa tabrakan, saling mendahului, dan nggak mungkin. Walal lailu sabiqun nahar. Begitupun malam nggak mungkin saling mendahului siang. Nah, yang paling unik di ayat wa kullun fi falakin yasbahun. Yasbahun ini yang paling unik, nanti kita akhirkan saja. Kullu fi falakin juga sama, kullun fi falakin. Intinya ayat ini menceritakan tentang matahari, bulan, siang dan malam. Kemudian Allah katakan wa kullun, setiap segala sesuatu, bahkan itu ya. Dibikin nakira biasanya mudhaf ilaihnya dihilangkan, berarti maknanya umum. Segala sesuatu fi falakin, berada pada orbitnya, yasbahun, mereka beredar gitu. Jamak, bahkan berarti bisa kita katakan ayat ini menjelaskan seluruh orbit dari benda-benda langit, bahwasanya mereka semua tunduk dan taat kepada orbit yang Allah tetapkan kepada mereka. Nah, kita lihat di ayat kullun fi falakin yasbahun. Pertama di sini ayat ini. Ini ayat dalam ilmu balaghah disebut al-qalb. Kalau Anda tidak salah, mungkin kalau salah diingatkan ya. Jadi ini seperti ada kaca di sini. Sehingga hurufnya itu ya, kacanya di huruf ya, sehingga fa, lam dan kaf seperti berputar. Kalau kita tulis seperti ini. Kaf, lam, fa, ya, kullun fi fa, lam, kaf. Yasbahunnya kita akhirkan. Yasbahun maknanya beredar. Seolah-olah karena ayatnya ini ayat qalb, jadi seperti ini. Ya, ini seperti kaca. Fa-nya ini seolah-olah seperti ini berputar. Lamnya juga berputar. Kafnya juga berputar. Nah, ini seolah-olah mewakili makna yasbahun yang tadi Allah tutup kalimatnya dengan kalimat kata itu yasbahun. Dan ini huruf yang berputar seperti ini unik seperti orbitnya benda langit. Kita tahu kalau kita di zoom out ilustrasi benda langit yang di zoom out kan mereka orbitnya seperti ini, berputar dan seterusnya. Jadi lafaznya seolah-olah mencocoki makna yang Allah sedang jelaskan pada kejadian orbit-orbit yang ilmu hari ini menetapkannya. Lafaznya saja seolah-olah sudah ngasih makna itu. Dan yang paling unik adalah kata yasbahun. Yasbahun dalam bahasa Arab dari kata mustaknya berarti sabaha. Yang mana orang Arab kalau bilang sin baha biasanya ada makna selamat. Misalnya yasbahun di sini beredar pada orbitnya. Yang dengan peredarannya pada orbitnya mereka benda-benda langit selamat dari tubrukan, ibaratnya gitu. Kalau sibaha berenang sama hurufnya ya. Nah, ini kan berenang. Kenapa berenang diambil dari kata sin, ba dan ha juga, sibahah, sibahatun gitu kan. Maka kata para ulama berarti maknanya adalah dengan berenang seseorang selamat dari tenggelam. Begitupun tasbih dari kata sabbaha yusabbihu, tasbihan, tasbih, mensucikan. Kenapa diambil dari kata sin baha? Kata para ulama, karena tasbih itu maknanya menyelamatkan dalam tanda kutip. Atau kalau bahasa kita mensucikan, menyelamatkan Allah dari aib-aib. Bukan berarti sebab kita Allah selamat dari aib. Maksudnya ucapan ini mensucikan Allah, menselamatkan Allah dari aib-aib yang disandarkan kepadanya oleh orang-orang yang jahil. Tasbih gitu kan, mensucikan Allah, subhanallah, maha suci engkau gitu kan. Nah, maka sangat tepat tatkala Allah menggunakan kullun fi falakin yasbahun. Setiap yang berada di langit itu
pada orbitnya yasbahun, mereka beredar sehingga selamatlah dari tubrukan-tubrukan yang seandainya mereka keluar dari orbitnya. Dan kenapa Allah jelaskan ini? Selain ini memang sebagai mukjizat Al-Quran, juga mungkin kita disindir dalam tanda kutip secara isyarat. Makhluk yang besar, matahari, bulan, langit, siang dan malam, dan bahkan seluruh benda yang di langit, mereka semua berjalan dengan orbitnya, taat kepada Allah, tidak ada yang keluar dari orbitnya, yang dengan ketaatan tersebut mereka selamat dari tubrukan. Lalu bagaimana dengan manusia? Makhluk yang hina, jauh daripada matahari dan bulan besarnya. Makhluk yang hina, yang tidak mau taat dan pengennya selamat. Sedangkan mereka, matahari dan seterusnya, kullun fi falakin yasbahun. Sedangkan manusia bagaimana? Tidak yasbahun, tidak bertasbih ibaratnya, tidak menyelamatkan diri dengan ketaatan kepada Allah. Maka seolah-olah ayat ini ketika Allah gambarkan ketaatannya matahari dan bulan dan seterusnya, sedang memberi isyarat kepada kita bagaimana kalian wahai manusia, makhluk yang hina, makhluk yang kecil, kenapa kalian tidak mau taat sehingga selamat sebagaimana matahari dan bulan mereka taat pada orbitnya dan selamat dari tubrukan-tubrukan yang terjadi di benda-benda langit tersebut. Wallahu a'lam.